Halo guys, welcome to channel Rumah Bandar Lampung. Tetap stay di channel Rumah Bandar Lampung ya guys ya. Tetap setia. Kita akan bahas tentang pemula yang pengen belajar di Ulet Jerman ya guys ya. Karena di Ulet Jerman ini kita gampang untuk belajar, untuk memahami, lebih simple di berbudaya Ulet Jerman ya guys ya. Karena untuk penghasilan juga lumayan di Ulet Jerman ini, apalagi untuk keuntungan di usaha sampingan ya guys ya, sangat-sangat lumayan ya guys. Nah, kita di sini akan bahas tentang untuk pemula aja guys ya. Nah, untuk pemula kalian jangan sampai untuk awal pemula itu kalian jangan banyak dulu ya guys ya, sampai 4 kotak kepik, jangan seperti itu guys. Karena dalam berbudaya Ulet Jerman ini, satu kotak kepik 500 kepik, satu kotak itu menghasilkan saya 15 kilo guys ya, kurang lebih. Jadi kalau kalian banyak itu bisa seperti saya ini kurang lebih ada 4 kotak, itu hasilnya nanti 60 kilo lebih guys, kurang lebih 60 kilo kurang lebih guys ya. Nah, kalau kalian melakukan berbudaya Ulet Jerman ini, kalian harus mencari konsumennya dulu guys ya. Kalau kalian mengisi ke pengepul itu menurut saya murah guys. Jadi diusahakan kalian masuk ke kios burung, konsumen-konsumen lain yang memang benar-benar mau menerima Ulet Jerman ini ya guys ya. Gitu aja guys. Nah, di sini kita nggak akan berlama-lama ya guys ya, karena takut durasinya kelewat panjang. Tadi saya sudah buat tapi durasinya udah kelewat panjang, jadi saya hapus, saya buat baru lagi. Karena di sini pertanyaan teman-teman juga, pertanyaannya kalau menurut saya sangat-sangat bagus ya guys ya. Nah, kita langsung aja menjawab pertanyaan teman-teman guys ya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan teman-teman, ini saya mau menunjukkan hasil ya dari 4 kotak kepik guys ya. Ini saya sudah ada 2, 4, 5 kotak. Nah, di sini saya ada 2, 4, 5 kotak lagi guys, yang sudah berusia 1 bulan lebih yang ini guys. Ini sudah saya pisah jadi dua. Nanti kalau dia sudah berusia 2 bulan lebih, ini yang 2 kotak saya jadi 3 kotak. Jadi ambil di sini separuh. Pokoknya kita usahakan dalam satu kotak ini sekitar 5 kilo. Jadi pas total 15 kilo satu kotak ya guys ya. Oke guys. Nah, ini yang sudah siap panen. Yang siap saya jual ke kios-kios burung, ke penjual ikan, ke konsumen-konsumen yang orang rumahan yang memang mau guys ya. Nah, itu guys. Jadi kita jawab pertanyaan aja untuk teman-teman nih guys ya. Sampai di mana kita cari dulu. Nah, ini guys, kita jawab dengan singkat dan simple aja ya guys ya. Semoga kalian bisa paham. Mas mau tanya, anakan ulet kecil kasih pepaya muda nya tipis-tipis, nunggu 2 hari tiba-tiba pepayanya berjamur, itu gimana, sarannya gimana? Ini anakan ulat yang sekitar 2 harian ya guys ya. Karena hari Minggu kemarin saya baru pisahin, jadi berkisar ya 2 hari 3 harian lah guys.
Nah ini nah ini pepayanya tipis-tipis ya guys ya. Ini kalau uletnya masih halus seperti ini, dia nggak mungkin habis makanin kates muda yang tipis ini guys. Nah nanti dia akan jadi seperti ini guys. Dia akan mengering. Kalau dia nggak habis, dia akan mengering. Kenapa bisa kates mudanya ini berjamur? Karena dalam kotak ini dia kepanasan, dia lembab. 2 hari dia sehari 2 hari udah berjamur ini katesnya. Dan kalau kalian memakai medianya pur, nah itu bakalan dia guremnya itu mengerumunin kates mudanya nih guys. Gitu guys. Jadi diusahakan untuk teman-teman kalau memang uletnya ini masih halus-halus seperti ini, jangan sampai kotaknya ini lembab ya guys ya. Makanya saya biar nggak sampai lembab seperti ini, saya tembak kipas angin guys di kotaknya guys. Jadi dia adem ya guys ya. Dia nggak panas. Itu yang panas itu yang menyebabkan dia suhu di kotak ini lembab. Oke guys. Next. Ulat Jerman saya coba ternak, tapi pas umur 1,5 bulan mati lemas, padahal uji saya aja nggak ada yang mati sehat semua. Apa mungkin ya ujinya minta kipas angin? Mohon pencerahannya mas. Kalau untuk ulet Jerman itu kepanasan itu bisa jadi, tapi di budidaya ulet Jerman ini banyak faktor yang menyebabkan dia mati lemas ya guys ya. Jadi bukan berpatok sama panasnya suhu ruangan, dia pemberian makan juga kalau kelewat banyak itu dia akan mati. Karena kenapa? Karena dia ini akan busuk kalau pepayanya muda, tua. Tapi kalau pepayanya muda, ini 2 hari 3 hari masih tahan guys. Dia nggak akan busuk karena dia akan kering. Makanya saya sering kalau untuk pemberian pakan itu, pakan dan minumnya itu untuk cukup 1 hari aja. Dan kendala lainnya itu kok dari kotorannya guys. Dari kotorannya, terus dari pemberian pur kalau saya. Tapi kalau kalian medianya lain, saya nggak begitu paham ya guys ya. Ini kalau uletnya sebanyak ini berkisar 5 kiloan guys. Ini 2 hari 3 hari 3 hari 4 hari lah kurang lebih. Ini sudah saya bersihin. Saya ayak, saya bersihin, terus saya taburin pur lagi yang merata. Nah jadi ulet Jerman saya ini selalu sehat ya guys ya. Jadi untuk masnya diusahakan ya coba dulu pakai kipas angin, tapi di situ juga banyak faktor ya guys ya, bukan dari panasnya ruangan. Mengatasi tikus gimana bosku? Ini ditutup rapat, dikasih sela sedikit agar udara keluar masuknya lebih leluasa ya guys ya. Nah, untuk yang paling atas kita tutup sama yang kotak kosong. Oke guys, next. Lokasi di mana mas? Sudah saya jawab. Bang, kalau ulat Jerman saya dikasih kates muda agak dimakan, kenapa ya? Itu pemberian kates mudanya ditutup sama kotak yang kosong aja. Karena dia merasa takut ini yang seperti ini
dia ulat Jermannya nggak mau makan guys. Tapi kalau saya tutup, dia nggak ke pojok-pojok lagi guys. Dia pasti udah merata di sini semua karena dia merasa takut, merasa terancam. Terus kalau kita tutup, dia akan merata guys ya. Dia akan berebutan lagi makan ini guys. Oke guys. Diusahakan ya untuk ditutup kotaknya agar dia mau makan. Terus dikasih pemberian pur aja, pur ayam. Bang, kenapa kubang selalu kumpul di pojokan, dikasih kates muda pun nggak dimakan awet? Nih yang seperti ini juga untuk pembelajaran untuk pemula juga ya guys ya. Ini kalau untuk produksi yang kedua, tiga, keempat, dan seterusnya dia nggak akan ngumpul di pojokan. Tapi kalau yang baru, dia kalau takut sama orang terus terkena cahaya, dia akan ke pojokan, dia akan berkumpul jadi satu. Nah itu sudah repot karena kepik ini kita harus tutup guys ya. Jangan sampai terkena cahaya guys. Jangan sampai terkena cahaya. Terus pemberian pakannya juga kita kates mudanya di tipis-tipis juga. Dan kalaupun dia nggak habis, dia akan kering guys ya. Dia akan kering dan nggak akan busuk. Nah kalau setelah ditutup, ya kemungkinan dia akan makan. Tapi porsi makannya nggak begitu banyak, nggak masalah. Oke guys, yang penting dia kates mudanya ini kering aja guys. Kalau dia sampai kates mudanya busuk, itu akan berbahaya untuk telurnya, anaknya, dan bermasalah juga untuk kepiknya guys ya. Kepiknya akan mengalami penyakit guys. Dia akan mati. Jadi diusahakan jangan sampai lembab tempatnya guys ya. Dia akan mengeluarkan gurem juga guys. Next. Ciri-ciri ulat Jerman yang bisa dijadikan kepompong, ciri ulat yang bagaimana bos? Nah ini pertanyaan bagus, kita bongkar sini ya guys ya. Di sini saya belum menjawab pertanyaan ini. Di video-video yang lain saya bongkar di sini ya guys ya. Ciri-cirinya dia besar. Ciri-cirinya dia besar dan berukuran 6 cm. Dia juga itu sudah malas makan guys. Kalau kalian sudah menemukan ulat Jerman yang udah besar, yang berukuran 6 cm, itu kalau dia dikasih makan udah nggak mau, udah males-malesan, nah itu sudah bisa jadiin bibit guys ya. Itu sudah bagus. Tapi yang berumuran yang paling bagus itu 3,5 bulan sampai 4 bulan. Itu sudah paling bagus. Jadi jangan kelamaan. Nah di sini ada teman-teman juga di komentar terakhir saya akan jawab ya guys ya. Itu pertanyaan yang paling bagus kalau menurut saya. Jadi saya harapkan untuk teman-teman nonton sampai habis ya guys ya. Itu ciri-cirinya seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Next. Kirain kedinginan, soalnya tempat saya suhu udaranya dingin, jadi tiap pagi saya jemur, gak apa-apa. Jangan dijemur karena ulat Jerman ini nggak bisa panas. Kalau dingin, suhu udara dingin itu malah bagus untuk ulat Jerman, sangat-sangat bagus sih guys.
Karena ulat Jerman ini kalau kena sinar matahari yang panas itu dia cepat mati guys. Dia nggak akan tahan lama ya guys ya. Jadi diusahakan ya jangan dijemur. Kalau punya saya dijemur ya repot. Ada berapa kotak ya guys ya. Ya capek juga saya bolak baliknya. Gitu aja. Itu kalau dijemur dia akan mati semua. Minta nomor WA-nya bosku, terima kasih. Udah saya kasih. Oke, terima kasih nomor WA-nya bos. Oke, siap. Om boleh minta nomor WA-nya untuk konsultasi. Oke, sudah teleponan kita. Bos boleh minta nomor WA-nya, saya mau belajar. Oke, sudah telepon kita. Bang, itu bawa kayunya dikasih alas ya. Saya sudah coba ternak sendiri, belajar otodidak, tapi pas udah umur sekitar 2 bulan pas mati lemas, pada mati lemas. Apa karena media saya langsung pakai kayu tanpa pakai alas kayak abang gitu. Ini saya sudah ngobrol di WA juga. Saya mau coba dari 25 kumbang, tapi yang angkatan pertama mati semua. Setelah saya pindahkan ke media kayu kayak abang, mati lemas semua bang. 1 kotak. Solusinya gimana ya? Kalau untuk yang seperti ini saya benar-benar sulit untuk menjelaskan guys, karena medianya berbeda dengan yang saya pakai. Karena dia pakainya serbuk kayu, kalau saya tidak pemakaian serbuk kayu. Nah, sedangkan kalau memang mau saya memberikan solusi di sini, saya takut menjelekkan YouTuber lain yang memakai media serbuk kayu. Karena pemakaian serbuk kayu di YouTuber itu ada berapa orang ya guys ya. Saya juga subscribe di YouTube-nya. Saya juga suka lihat juga. Jadi dia orang cukup berhasil juga. Ya termasuk berhasil ya guys ya. Jadi saya tidak membaguskan media yang saya pakai. Toh dia juga berhasil, saya juga pakai media ini berhasil. Jadi saya tidak tidak mau menjelekkan. Nanti saya kasih saran, saya menjelekkan untuk media serbuk kayu yang YouTuber lain pakai gitu guys. Jadi untuk saran saya yang paling bagusnya ya itu dibersihkan. Karena serbuk kayu itu kalau sudah kotor ya kita harus bersihkan guys. Dibersihkan, terus pemberian pur. Terus kalau memang ada dalam 1 kotak ulat Jerman ini mati guys, kita harus buang. Jangan sampai ada 1 ulat Jerman yang mati. Itu buru-buru kita harus buang. Jangan sampai kebanyakan, dia akan nular kemana-mana. Ke teman-temannya juga akan mati guys ya. Nah, diusahakan harus cepat-cepat dibuang. Tapi kalau memang kalau punya saya mati 1, itu nggak mungkin ya guys. Kalau punya saya ada yang mati 1, ini sudah dihajar habis sama dia. Karena di sini saya nggak ada media. Di sini ulat semua. Karena kalau dia terluka, jangankan sampai dia mati, ini ulat ini kalau dia terluka sedikit aja, temennya akan kanibal yang sudah luka itu guys. Oke guys. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau memang masnya mau saran saya, kita ngobrolnya di WA aja biar lebih enak. Karena di sini kita takut menjelekkan YouTuber lain juga. Salam kenal bro. Oke, salam kenal mas. Pemberian makan sehari berapa kali ya mas? Ini pemberian pakannya saya 1 hari sekali. Saya hanya pemberian pakannya itu malam aja guys.
Karena pagi sampai sore jam 6 saya baru nyampe rumah, saya kerja. Jadi untuk teman-teman kalau memang mau konsultasi di channel Rumah Ular Bandar Lampung, bisa WA saya. Kita ngobrol. Oke guys, tapi saya bisanya malam ya guys ya. Gitu aja. Next. Bang, hitungan ulat usia 1 bulan itu, Bang, hitungan ulat usia 1 bulan itu hitungannya mulai berberapa? Mulai hari pertama penaruhan kumbang atau dari pertama waktu pengangkatan kumbang? Sebelumnya terima kasih dan semoga semua sukses selalu. Amin. Ini setelah pemindahan kumbang. Ini terhitung dari 2 hari. 2 hari 3 hari. Karena hari Minggu kemarin saya baru pindahin. Dari pengangkatan kumbang ya guys ya. Nah, ini pertanyaan yang benar-benar bagus kalau menurut saya guys ya. Jadi diusahakan untuk kalian untuk mendengar ini, jangan di skip. Mau tanya kenapa di media pur ayam bisa ada bakterinya, dan bagaimana cara supaya pur ayam tidak ada bakteri. Dan satu lagi, bukannya ulat untuk media kepik menjadi kepik harus berumur 9 bulan. Saya lihat di YouTube harus berumur 9 bulan. Dan kita jawab pertanyaan yang pur dulu ya guys ya. Kita jawab pertanyaan pur. Itu saya sudah jawab tadi, di sini saya akan jawab lagi. Kenapa media pur ini mengeluarkan gurem namanya guys ya, bakteri atau kuman, dan bisa dibilang gurem namanya. Kenapa bisa keluar gurem? Itu kelamaan ya guys ya, di kotak ini kelamaan selama 2 minggu, terus dia lembab guys. Yang menjadi masalah itu dalam satu kotak ini suhunya panas dan dia lembab. Jadi diusahakan untuk teman-teman kalau memang nggak mau mengalami seperti keluarnya bakteri, kuman ataupun gurem itu. Jadi suhu kotak ini harus seger guys ya. Dalam arti dia nggak panas, jangan sampai lembab, diusahakan ya guys ya. Itu. Terus kita jawab pertanyaan untuk menjadikan kepompong untuk pembibitan. Kenapa kebanyakan orang memberikan saran yang 9 bulan? Karena di ulat Jerman ini untuk pemula itu kalau melakukan pembibitan terlalu lama ya guys ya. Umur ulat juga kita nggak akan pernah tahu, dia nggak sampai 9 bulan dia akan mati guys. Apalagi untuk pemula. Untuk pemula itu yang berumur 3 bulan aja, nggak sampai 3 bulan aja udah mati guys. Mau sampai 9 bulan nggak mungkin bisa. Itu aja intinya, kita berbicara tentang logika aja guys ya. 9 bulan orang nyari uang, 9 bulan ngapain? Mending kerja. Kalau saya berbudaya ulat Jerman ini, kalau saya melakukan pembibitan selama 9 bulan, jadiin untuk menjadikan kepompong itu dari 9 bulan jadi kumbang dia 10 bulan. 1 tahun itu bisa baru menghasilkan guys. Baru menghasilkan uang 1 tahun lebih ya guys ya. Baru bisa menghasilkan uang. Terhitung berarti kalau dia panen itu bisa setahun 2 bulan. Setahun 3 bulan ding. Oke guys. Setahun 3 bulan kita baru menghasilkan uang. Itu pun belum tentu kita menghasilkan uang.
Kita kerja, nggak perlu kita budidaya ulat Jerman ini guys ya. Kita logikanya aja, ngapain lama-lama. 3 bulan jadi kok ini buktinya. Kalau ada yang bilang 9 bulan, kita ngobrol sama saya. Kita ngobrol santai, bukan kita sok hebat ya guys ya. Jadi kalau mau nipu jangan sama yang pemula gitu. Oke guys. Nah ini 2 bulan setengah guys. Ini kepiknya 2 bulan setengah. Kalau ada yang ngomong usia kepik ini 2 tahun, kemarin ada yang ngomong 2 tahun. Saya 1 tahun kepik ini bertahan, saya berani bertaruh. Oke guys. Kita ngobrol logika aja gitu guys. Karena kenapa saya bilang setengah tahun itu sudah termasuk hebat. Karena kita nggak tahu umur kepik ini berapa, umur ulat ini berapa. Karena hewannya ini hewan kecil guys ya. Terkecuali dia seperti kucing ataupun apa gitu yang gede-gede, ayam gitu guys, bisa bertahun-tahun. Kalau ulat sama kepiknya itu ya kita logika aja guys ya. Jadi kalau untuk mau menghasilkan uang, kita di sini untuk mencari rezeki, mencari uang, bukan buang-buang uang beli kepik yang berjuta-juta ataupun buang-buang waktu untuk melakukan pembibitan guys. Nah di sini saya bocorin semua biar kalian itu benar-benar paham dan ngerti guys ya. Di sini saya kalau memang ada yang bertentangan sama obrolan saya seperti ini, kita ngobrol lagi santai aja. Oke guys. Nah, karena kenapa saya bisa berbicara seperti ini, karena saya sudah ngalamin. Oke guys. Nih, ini 2 bulan setengah kepiknya. Kalaupun dia dalam waktu 4 bulan mati, ini jangka waktunya kalau punya saya 4 bulan. Tapi sudah menghasilkan banyak guys. Untungnya sudah lumayan banyak. Berjuta-juta guys. Oke guys. Nah di situ kalian mau ngumpulin sampai 9 bulan, tapi hasilnya nggak sampai berjuta-juta, ngapain? Oke guys, logikanya masuk. Oke, thank you guys.